Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video ini saya akan ngejelasin ke teman-teman semua gimana caranya dasar penulisan naskah film gitu ya. Sebenarnya saya nggak bakal eh, menjelaskan secara struktur atau secara penulisan ceritanya, tapi saya akan lebih ke teknis penulisannya itu seperti apa gitu ya. Oke, mungkin singkat berkaitan dengan struktur penulisan cerita dalam naskah film gitu ya. Naskah film itu sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian atau kita bisa sebut dengan 3 babak gitu ya. Pertama itu pengenalan, kedua konflik, dan yang ketiga adalah penyelesaian. Dan sebenarnya ini secara umum cerita juga semuanya seperti itu gitu. Kalau mau bikin cerita yang menarik dan memiliki cerita gitu ya. Nah gitu. Nah itu harus ada 3 babak itu gitu ya. Ada pengenalan, konflik, dan juga penyelesaian gitu ya. Nah selain itu untuk penulisan naskah film juga itu dibutuhkan 4 unsur yang membuat si cerita ini tuh bisa menarik gitu. Bukan hanya jalan cerita doang gitu loh, tapi memang ada cerita yang menarik bagi penontonnya. Pertama itu pasti harus ada karakternya siapa gitu, dan karakter ini harus benar-benar dikenali oleh si penontonnya gitu. Siapakah dia, pekerjaannya apa, kebiasaannya apa, dan sebagainya itu harus dijelasin di ceritanya. Dan yang kedua adalah tujuan. Jadi si karakter ini memiliki satu tujuan yang ingin dia capai. Nah tujuannya apa itu juga harus dijelaskan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah konflik gitu atau hambatan. Jadi ketika dia ingin mencapai sesuatu, tentu harus ada hambatan yang membuat penonton tuh pengen tahu gitu gimana cara dia melewati hambatan itu dan apakah dia bisa sampai ke tujuan yang dia ingin capai gitu ya. Dan yang terakhir adalah cara yang digunakannya gitu ya. Cara yang digunakannya gimana cara dia melewati si tantangan itu gitu ya. Nah ini beberapa unsur yang harus ada dalam sebuah cerita naskah film biar si ceritanya ini bisa dinikmati dan menarik bagi penontonnya gitu ya. Oke, langsung saja mungkin itu sedikit penjelasan secara struktur penulisannya ya, atau tips penulisan yang baik, cerita yang baik, penulisan ceritanya. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian teknisnya gimana cara penulisan naskah film. Oke, pertama-tama saya di sini menggunakan website yang namanya Studio Binder. Ini sebenarnya gratis. Teman-teman bisa pakai secara gratis gitu di sini gitu ya. Dan ini memang didesain atau dibuat memang khusus buat penulisan naskah film gitu ya. Gitu. Sebenarnya teman-teman juga bisa bikin di Word, cuman secara standar penulisannya itu sesuaikan aja gitu, samain dengan standar penulisan yang udah ada di Studio Binder gitu ya. Nah oke, kita langsung masuk ke Studio Bindernya ya. Nah jadi dalam naskah film itu ada beberapa bagian yang perlu teman-teman kenali. Pertama itu adalah scene heading. Nah scene heading ini di sini ya, di atas nih yang INT Masjid Subuh. INT ini maksudnya apa? Ini adalah maksudnya interior. Jadi si setnya atau si tempatnya itu di dalam ruangan gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa masukin eksterior seperti di sini ada scene 2, ada EXT. Ini maksudnya adalah eksterior gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah setnya, tempatnya di mana, adegan itu berlangsungnya di mana gitu dalam ceritanya ya. Nah, terus ada keterangan waktunya juga, subuh atau pagi, siang, sore, itu bisa teman-teman masukin di scene heading. Nah, kalau di sini scene heading itu udah ada menunya di sini ya, ada scene setting gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, yang selanjutnya setelah di bawah scene heading itu ada action. Nah, di action ini teman-teman bakal masukin adegannya gitu. Misalkan di sini terlihat beberapa orang sedang melaksanakan sholat subuh. Nah berarti kan adegannya ada beberapa orang tuh lagi sholat subuh gitu ya. Nah terus dari sujud bangkit duduk tahiyat, tampak rizki di antara sholat jemaah itu sedang tahiyat akhir juga. Nah di sini adegannya seperti apa, teman-teman bisa masukin di sini gitu. Ini action di sini juga bisa sebenarnya tinggal diklik di sini di atas nih ada action. Jadi kalau mau nulis action tinggal klik dulu ini gitu ya. Nah terus di sini cut to ini maksudnya apa? Ini adalah transition gitu ya. Transisinya seperti apa antara scene ke scene. Oh iya, apa yang membedakan scene satu dengan scene yang lain itu adalah scene itu menunjukkan bahwa si adegan ini terjadi dalam satu tempat yang sama atau dalam satu waktu yang sama. Jadi kalau misalkan tempatnya udah berbeda, berarti itu
beda scene. Termasuk juga kalau waktunya berbeda, itu juga berarti menunjukkan bahwa scene-nya itu udah masuk ke scene yang selanjutnya gitu ya, kalau waktunya udah beda gitu ya. Nah, selanjutnya ada karakter. Nah, di sini misalkan ada ada nama Rizky, ini adalah karakter gitu ya. Nah, kalau misalkan mau teman-teman masukin karakter, tinggal klik di sini ada karakter gitu ya. Tinggal diklik aja, nanti auto jadi ke tengah gitu ya. Misalkan di sini saya bikin enter dulu, terus klik karakter. Nah, di sini tinggal namain aja Rizky lagi misalkan. Nah, terus tinggal di enter. Kalau di enter nih masuk langsung ke dialog. Nah, di sini ada yang selanjutnya adalah dialog. Nah, dialog di sini teman-teman tinggal masukin apa yang dikatakan oleh si karakter yang di atas, yang namanya di atas si dialognya gitu ya. Nah, misalkan ini Siti bilang Waalaikumsalam. Nah, berarti itu yang akan dikatakan si Siti gitu ya. Ini jadi pedoman juga buat si talentnya, buat si case-nya, buat ngafalin setiap dialog yang ada di dalam naskahnya gitu ya teman-teman ya. Nah, itu satu lagi mungkin terakhir ada ini nih yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung di bawah karakter. Nah, ini namanya parentikal. Nah, di sini ada keterangan, ada fiturnya juga parentikal. Tinggal teman-teman klik. Parentikal ini adalah maksudnya adalah gimana sih keterangan, gimana cara si karakternya itu mengatakan dialognya gitu, mengucapkan dialognya, apakah dengan gemetar misalkan, atau dengan kaget, atau misalkan dengan khawatir misalkan di sini ya. Nah, jadi kebayang gitu cara mengucapkan dialog seperti apa, nggak flat gitu ya. Ada nada yang ada nada tertentu yang nanti dimasukin di keterangan parentikal ini gitu ya. Gitu teman-teman ya. Nah, ini juga ada sedikit tambahan, mungkin ada kayak beat gini, maksudnya itu biasanya dimasukin ketika ada jeda ucapan antara misalkan tuh kan, misalkan di sini kan ada dialog tuh kan. Nah, di sini tuh nggak langsung ke kan lambungnya lagi sakit, nggak gitu, tapi tuh kan jeda dulu sebentar, tuh kan baru ngomong lagi kan lambungnya lagi sakit gitu, misalkannya seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa bagian yang memang harus teman-teman ketahui dalam naskah film gitu ya. Saya akan jelaskan secara singkat sekali lagi. Pertama ada scene heading di sini. Scene heading ini ya, yang ada nomornya 1 2 3 sampai sekian gitu ya, namanya scene heading. Terus kemudian ada action. Nah, action di sini adalah teman-teman masukin adegannya seperti apa. Lalu ada karakter. Ya, setiap ada dialog itu pasti ada karakternya, siapa yang mengucapkannya itu tinggal klik di karakter. Terus ada parentikal, itu keterangan gimana caranya si karakter ini mengucapkan dialognya. Kemudian ada dialog, yaitu isinya adalah ucapan yang diucapkan oleh si karakternya. Dan terakhir ada transition, yaitu perpindahan antara scene ke scene-nya tuh mau transisinya seperti apa. Misalkan cut to, sebenarnya di sini juga udah ada template-nya ya kalau mau nah, misalkan ada cut to, fade in, fade out dan sebagainya gitu ya. Ini bisa teman-teman pelajari transisinya seperti apa. Cuman kalau misalkan nggak dikasih transisi juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Itu sebenarnya cuman panduan buat editing gitu ya. Di editingnya seperti apa. Gitu. Mungkin ada satu lagi ya. Di sini tuh ada general. Maksudnya general di sini adalah teman-teman bisa masukin keterangan apapun yang di luar action ataupun di luar selain yang lainnya gitu ya. Nah, itu bisa dimasukin ke sana gitu ya, fiturnya bisa dipakai. Oke, gitu ya teman-teman. Secara teknis penulisan naskah filmnya teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan memang nggak pakai web atau misalkan ditulis misalkan, itu silakan aja. Sebenarnya secara teknis penulisan ini juga, ini cuma hanya sekedar standar penulisan aja. Kalau misalkan teman-teman pakai secara teknisnya gimana penulisannya itu enaknya teman-teman seperti apa, itu sebenarnya bebas gitu. Cuman biasanya yang udah standar dan enak dibaca oleh semua kru itu standarnya seperti ini gitu ya, cara penulisannya ya. Gitu mungkin teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa diterapin ketika teman-teman mulai menulis naskah film gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.